Oh, kita mulai sekarang. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Selamat pagi juga buat Ibu Ya. Fatih sama Kak Agripa. Pagi. Ya, kita semua bersyukur pagi ini karena sampai saat ini Tuhan terus melihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Nah, pagi ini adik-adik kita akan bersekutu bersama dalam ibadah kita, anak-anak kelas besar, kelas tunas remaja, dan kelas Kamis Gembira. Nah, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kasih setianya dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita menyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Nah, dari kita bersyuka-cita kita akan memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh,
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Itulah Tuhan kerinduan kami, bahwa hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Maka wujud kasih kami kepada Tuhan, kami belajar menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh sikap hidup kami. Dan sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Agripa sudah menyampaikan firman Tuhan tentang cawan atau gelas yang pecah, ya. Itu karena ada kebencian dan sebagainya. Nah, hari ini dari 3 minggu berturut-turut kita akan menyimpulkan, ya, bagaimana hari ini kita akan memilih buah yang baik atau buah yang buruk. Bu Orpa kalau ke pasar misalnya mau beli ini, ya, buah rambutan. Nah, kira-kira kalau Bu Orpa suruh pilih yang bagus atau pilih yang ya agak murah Bu, tapi ada busuk-busuknya sedikit, gitu, kira-kira mau nggak? Enggak, pasti pilih yang bagus Bu, yang Pilih yang segar. bagus, yang segar. Kalau Kak Agripa dikasih orang, ini Kak Agripa buahnya ya kelihatannya bagus, pas dibuka itu busuk, ada ulangnya. Kira-kira dimakan nggak ya? Nggak mau. Wah, nggak mau ya? Pasti kita semua mau kalau menemukan buah yang baik dan menikmati buah yang baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, coba perhatikan, ya. Semua di rumah pasti punya gelas. Nah, gelas itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang besar, nah, ada yang tinggi, ada juga yang bulat. Nah, semua gelas ini bentuknya berbeda, tetapi fungsinya sama. Untuk apa? Untuk minum, ya kan? Kalau ini biasanya untuk minum anggur, kalau ini biasanya ya untuk minum jus, kalau ini sembarang, ya mau air putih boleh. Seperti gelas inilah, kita semua berbeda-beda, ya. Ada yang kecil, seperti waktu pertama diterangkan oleh Kak Agripa, ada yang tinggi, ya. Semua memiliki bentuk yang berbeda, tetapi kita semua ini berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Makanya dijaga jangan sampai gelas ini pecah atau retak. Nah, dan gelas ini biasanya kalau mau minum diisi dengan air yang penuh. Nah, mana yang dikasih Tuhan? Kalau misalnya Bu Orpa disuruh menghias atau
mengisi gelas ini ya, walaupun buat orang kecil kita kasih gelas yang besar. Nah, misalnya disuruh memasukkan hal-hal yang baik atau yang buruk, kita akan lihat hal-hal yang baik dan yang buruk itu yang bagaimana. Ini kita taruh bawah dulu, Tante Orpa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita disuruh mengisi ya, ini kalau kita nggak online gitu ya, langsung kita praktekkan. Ibu membagikan gelas ke kalian masing-masing, kemudian ibu membagikan kertas. Nah, kira-kira anak-anak akan memilih buah yang baik ini. Coba kita baca ya, buah yang baik itu diambil dari Galatia 5 ya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Nah, ini buah yang baik. Nah, kalau buah yang buruk, nah ini imoralitas seks. Nah, artinya apa? Nah, anak-anak sudah mulai nonton film porno. Wah, film porno ya, jorok-jorok itu sudah buah yang buruk. Kemudian najis. Nah, kalau kemarin di Kamis Gembira membahas tentang kenajisan, menajiskan diri ya, menajiskan pikiran dengan tontonan-tontonan yang tidak baik, berita-berita yang tidak baik. Kemudian apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala itu sekarang bukan patung ya Bu Orpa ya, tapi kira-kira apa? Wah, handphone. Mana ya? Handphone itu menjadi berhala dalam diri kita. Atau apa ya? Yang menjadi berhala dalam diri kita, misalnya bola basket. Nah, itu bisa menjadi berhala. Selalu kita jaga, kita pentingkan daripada Tuhan. Kemudian benci dan pertengkaran. Nah, iri hati, kemarahan. Marah itu boleh nggak? Boleh. Ibu udah pernah terangkan. Tetapi kalau dalam marah itu berdosa, ini buah yang jelek. Kemudian mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, kemudian kemabukan. Bu, masa anak kelas besar sampai tunas remaja mabuk? Ada, ya. Arti mabuk di sini adalah tidak bisa lagi menguasai diri. Nah, kira-kira kalau kita disuruh memilih mana yang akan kita masukkan ke dalam gelas. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, gelas ini tidak bisa penuh kalau di dalam gelas ini ada kerikil-kerikil, ada batu. Makanya bagaimana caranya supaya penuh? Kerikil-kerikil atau batu itu harus dikeluarkan. Yaitu apa? Roh Kudus akan berkarya dalam diri kita. Kita ini seumpama gelas ya. Nah, akan berkarya dalam diri kita kalau buah-buah yang buruk itu dibuang ya. Kita serahkan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka ya seperti kemarin ya, gelas yang pecah kata Kak Agripa karena iri hati, kemarahan itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan Roh Kudus akan bekerja memulihkan kehidupan kita. Nah, anak-anak, kita akan melihat dulu di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, nanti kita kembali lagi di sini ya. Nah, ini dimulai. Mari kita buka kitab 1 Samuel. Sudah dapat semua? Nah, dimulai dari Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Nah, Daud mengalahkan Goliat, kemudian ya dia dikeluh-elukan sebagai pahlawan. Nah, dan di situ kita lihat Daud bertemu dengan Yonatan. Daud dan Yonatan mulai bersahabat. Nah, 2 minggu yang lalu dikatakan juga belajar dari Daud. Daud seorang pahlawan, seorang raja, seorang ayah, seorang sahabat, tetapi dikatakan gelasnya kotor karena dia ada dosa yang tidak diselesaikan. Nah, hari ini kita akan melihat kita akan membandingkan dari ayat-ayat ini. Mana buah yang baik? Buah yang baik tadi apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah, buah yang jelek adalah egois, iri hati, kemarahan. Nah, dari yang kita baca ini, adik-adik di rumah, nanti yang laki-laki sama Kak Agripa ya,
harus jawab. Yang cewek Bu Orpa sama Bu Fatih bantu menjawab. Ayo kita buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Yang baca Bu Orpa. Ya, 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, jadi di sini dikatakan Daud dengan Yonatan bertemu mengikat perjanjian persahabatan. Nah, kira-kira ada kata-kata apa ya? Kira-kira kata-kata ini ada nggak yang buah yang jelek? Ada nggak ya Kak Agripa? Oh enggak, berarti kalau gitu bergeser ke buah yang baik. Kira-kira ada kata apa di situ? Ayo kita lihat bersama-sama. Apa Bu Orpa? Ada kasih, Nah, ada kasih. Terus ada apa lagi? ada sukacita. Wah, dikatakan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri karena senang kan? Dia pulang berperang. Nah, berarti kita isi ya. Ayo apalagi Kak Agripa? Kira-kira di situ dikatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud. Itu berarti buah yang mana ya? Kira-kira ya. Tadi kasih ya. Kita contohin dulu. Terus ada apa lagi? Bersukacita. Terus apa lagi ya? Kalau ibu sih kebaikan ya. Berarti ada berapa? Sudah ada 3 dari buah yang baik persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Sekarang kita lihat ayat 8 sampai 11. Kak Agripa yang baca. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Ini jadi Daud itu disambut oleh rakyat. Rakyat menari-nari bersukacita karena Daud bisa ditolong Tuhan mengalahkan Goliat. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya berpuluh-puluh ribu, ya, ratus-ratus ribu. Nah, waktu orang menari-nari memuji Daud, apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul? Kira-kira buah yang baik atau buah yang buruk? Nah, Kak Agripa dengan anak laki-laki, ayo. Buah yang buruk. Buah yang buruk. Nah, kira-kira apa Kak? Ayo kita lihat bersama-sama. Apa ya? Ayat 8 tadi, bangkitlah amarah. Wah, berarti tadi yang mana ya? Ini ya Kak ya? Oke. Tadi yang di sini kasih. Oke Kak, lanjutkan nanti biar kita isi. Apa Kak? Lagi Kak? Kasih kebaikan. Bukan, yang tadi, yang ini Saul. Ini kan jawab anak Saul, cewek tadi. kemarahan. Ya, marah ya Kak. Marah. Terus Benci. oh, benci. Oh iya, pintar Kak. Apa lagi Kak? Iri hati. Oh iya, banyak ya. Oh, banyak buahnya yang busuk ini ya. Nah, terus apa lagi ya? Marahan, iri hati. Wah, terus apa ya kira-kira ya? Kalau ayat 10 itu kira-kira apa ya Kak ya? Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tancapkan. Berarti apa ya Kak ya?
kebencian. Oh iya, sudah tadi Kak, kebencian. Apalagi ya? Pokoknya dan ayat 9 dikatakan apa? Sejak hari itu Saul selalu mendengki. Berarti iri hati dan dengki ya Kak ya? Iya, iri hati sama dengki itu hampir sama. Tapi kalau dengki itu merencanakan kejahatan. Wah, berarti ini buah yang apa? Yang buruk. Berarti ini kalau kita lihat apa ya? Buah yang buruk itu kita kasih tanda yang gini ya Kak ya? Iya. Buat apa ya kalau yang gini? Buah yang baik. Baik. Oke, sekarang kita lihat lagi. Anak-anak di rumah yuk jawab juga loh ya. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Saya yang baca, Bu Orpa sama Kak Agripa nanti mencari ini buah yang mana. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar, berencana untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku tentang kamu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukan kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Nah, kira-kira tadi kan di sini Yonatan dan Daud, ini Raja Saul. Nah sekarang buah yang baik dari Yonatan ini apa kira-kira ya? Kalau ibu lihat di sini, Yonatan ini membawa damai, ya kan? Dia bilang, oh dia tidak langsung bilang tambah menjelekkan Daud ya. Nah kalau Bu Fati di sini damai, apalagi menguasai diri. Oh iya betul ya. Penguasaan diri ya, dia tidak marah sama bapaknya dimaki-maki enggak ya? Ya, penguasaan diri, oke. Nah, kayaknya itu aja ya Kak ya. Apa lagi? Jadi di sini Yonatan bilang kepada Saul ya, sudahlah terimalah Daud. Daud kan sudah berperang, dia itu pahlawan. Masakan engkau mau mencelakakan atau membunuh Daud? Ya, itu dia bilang kepada ayahnya dan kepada Daud dia bilang, kamu tunggu di sini, sabarlah, jangan kamu marah kepada ayahmu. Aku akan berbicara kepada ayahku. Berarti apa di sini? Pendamai. Wah, betapa enaknya ya kalau kita memiliki buah yang baik, pendamai. Nah, sekarang yang terakhir, pasal 20 ayat 9. Ini berhubungan tentang Yonatan dengan Daud, memang anak-anak ya. Nah, coba nanti anak-anak yang di rumah baca ya. Pasal 20 ayat 1 sampai 9 ini adalah perjanjian antara Daud dan Yonatan ketika Saul berusaha membunuh Daud. Nah, kira-kira dari sini buah apa yang kita dapatkan anak-anak? Buah yang baik ada, buah yang buruk ada. Kira-kira apa ya? Apa ya? Buah yang baik itu lemah lembut. Lemah lembut, ya kan? Kenapa dibilang lemah lembut ya Bu Orpa ya? Nah, kira-kira apa? Nah, itu di dalam ayat yang keempat juga ya. Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Dia menghibur, kemudian itulah kelemah lembutan. Kemudian kalau kita lihat di sini Kak
bersahabat dengan Daud. Tadi dikatakan jiwanya berpadu. Walaupun ayahnya Raja Saul tidak suka. Berarti ini kira-kira buah yang mana ya? Tadi penguasa Dia setia. Wah, 100 untuk Kak Agripa. Tadi Bu Orpa jawab apa tadi ya? Kelemah lembut ya, kata Kak Agripa. Apalagi ya berarti? Setia dengan Daud. Oh iya, setia ya. Dengan sahabatnya ya. Ya. Oke, betul. Wah, mantap. Apalagi? Ya, orangnya bermurah hati untuk menolong Daud. Ya, memberikan jalan keluar ya Kak ya. Kemudahan. Murah hati. Waduh, mudah-mudahan anak-anak bisa baca tulisan ibu yang ada ini ya. Apalagi? Baik ya. Dia baik ya di sini. Nah, dia menjaga Daud. Nah, tapi kalau kita lihat inilah ya sifat dari Yonatan dan Daud. Ada kalau kita lihat Yonatan dan Daud ini selalu menghasilkan buah yang baik dalam masa muda mereka. Nah, Yonatan walaupun ada tantangan dia bisa mengasihi Daud, dia bisa menjadi pendamai. Nah, kalau dalam hidup kita ya, coba kita jujur ya anak-anak ya. Ini kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Nah, coba ya kalau Bu Orpa yang paling susah yang mana ya? Menghasilkan yang paling susah kira-kira membuang ini atau mendapatkan ini, mengusahakan ini. Kira-kira apa ya? Kalau saya itu yang susah itu adalah ini, lemah lembut dan menguasai diri. Kalau saya loh ya paling susah itu. Nah, kalau ini kadang kalau lihat sesuatu rasanya wah gitu. Nah, ini susah ya. Aduh, untuk menghasilkan buah yang baik ini susah. Nah, kalau Kak Agripa yang mana kira-kira? Kesetiaan. Untuk setia. Wah, Kak Agripa untuk setia susah. Itu ya. Kalau anak-anak di rumah nanti coba ya ambil pulpen, ambil kertas. Kalau buat apa kira-kira? Ya, pengendalian diri. Kadang-kadang susah untuk mengendalikan diri. Oh, Kalau gitu ada ya. sesuatu ingin marah, Ya. marah gitu. Ya, jadi itu sulit ya. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Roh Kudus itu kalau bekerja dalam hidup kita tidak setengah-setengah. Dia akan memenuhi hidup kita sepenuhnya. Dia akan memenuhi hidup kita, tinggal dalam hati kita. Tapi dikatakan seperti firman Tuhan minggu lalu, apakah kita mau mengakui dosa kita dan membawanya di hadapan Tuhan untuk diampuni. Nah, jadi kalau anak-anak masih ada tadi iri hati, marahan, kebencian, kedengkian, itu yang harus dibuang dan minta Tuhan menggantikan dengan kelemah lembutan dan pengendalian diri. Nah, sekarang anak-anak di rumah siapkan kertas, siapkan pulpen. Nah, kita masing-masing punya gelas. Nah, kalau Ibu Orpa, ya, Bu Orpa dan Bu Fati di sini akan menulis. Ada 2 kertas. Nah, ini dikasih tanda silang, ya. Apa yang disilang? Misalnya, saya mau menyilang ini kebencian. Nah, itu dikasih tanda gini. Baru kertas satunya dikasih tanda contreng gini. Aku mau terus minta kepada Tuhan kelemah lembutan. Nah, itu ya. Ya, jadi di sini yang harus dibuang apa? Kemudian yang dicontreng itu adalah misalnya aku masih mau belajar lemah lembut. Nah, kertas yang satunya coba kita sekarang mengenal diri kita sendiri. Nah, Bu Orpa, kalau Bu Orpa kira-kira dalam diri Bu Orpa yang Bu Orpa senangi apa? Misalnya ya, ada orang mengenal Bu Orpa, oh Bu Orpa itu orangnya sabar. Misalnya, oh saya tekun. Nah, kira-kira hal apa yang membuat Bu Orpa bisa terus bersyukur kepada Tuhan? Ya, selain ini ya, nah kita keistimewaan kita dulu apa? Nah, nanti kita masukkan di gelas yang ini. Kak Agripa kira-kira kesetiaannya keistimewaan Kak Agripa apa? Sukacita. Itu serius ya. Nah, kita tulis ya. Saya tuliskan ya Kak Agripa.
Nah, Kak Agripa, tulis namanya ya. Ini gelasnya Kak Agripa. Nah, apakah Kak Agripa selalu sukacita? Cita. Dan tertawanya, wih. Nah, Damai. ini adalah keistimewaan Kak Agripa. Istimewa di sini. Nah, kalau disuruh sebutkan pasti banyak lagi. Satu lagi apa kira-kira Kak Agripa? Kesabaran. Yakin sabar Kak? Sabar. Sabar Kak. Kalau naik sepeda motor Kak? Sabar. Kesabaran. Nah, Kak Agripa ini orangnya sabar. Ya adik-adik ya, ini keistimewaan Kak Agripa. Nah, sekarang keistimewaan masing-masing. Kalau Bu Orpa apa ya, tulis keistimewaan. Kalau keistimewaan saya apa ya? Nah, masing-masing kita tahu ya. Saya itu orang yang gampang mengampuni, misalnya ya. Oke, kita akan tulis. Ibu juga akan tulis. Ya, mungkin seperti Kak Agripa, sukacita. Nah, Tuhan memberikan keistimewaan kepada kita. Kita masukkan di sini ya, Bu Orpa. Kesetiaan kita. Nah, baru yang tadi Ibu bilang, apa yang harus dibuang dan apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Kalau saya kayaknya apa ya? Nah, di sini Bu Orpa. Kayaknya kemarahan. Ya, itu harus kita silang ya. Nah, seperti ini adik-adik, kemarahan disilang. Terus bawahnya yang minta tadi adalah kelemah lembutan. Nah, itu dikasih tanda contreng gitu ya. Oke, kita masukkan di gelas ini. Ya. Nah, kelemah lembutan. Arti lemah lembut itu bukan ngomongnya begini. Iya, nggak apa-apa, bukan. Tapi arti lemah lembut adalah ketika kita dipermalukan, kita tidak membalas. Arti lemah lembut adalah ketika kita diejek orang, kita mau memukul, kita tidak jadi memukul. Itu adalah kelemah lembutan. Makanya di sini didekatkan dengan apa? Penguasaan diri atau pengendalian diri. Nah, anak-anak dikasih Tuhan. Nah, Bu Orpa sudah ditulis. Nah, ini gelasnya Bu Orpa. Nah, ini gelas saya. Ini gelasnya Kak Agripa. Ya. Nah, anak-anak, kita bisa memasukkan semua ya yang ada ditulis itu ya. Kalau kita bisa konsep, bisa masing-masing ibu bagikan gelas yang transparan. Kita masukkan dan anak-anak, apa yang akan kita lakukan? Kita membawa gelas ini kepada Tuhan. Tuhan, apapun bentukku, apapun keadaan diriku, aku istimewa di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Tolong aku Tuhan membuang buah yang jelek dari kehidupanku oleh karya Roh Kudus-Mu. Dan tolong aku Tuhan, buah yang baik, buah Roh itu Tuhan berikan kepadaku. Nah, anak-anak di rumah masing-masing yang sudah ditulis dipegang, dibagi, Bu Orpa. Nah, kita mau berdoa. Hari ini di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita memilih. Apakah kita mau memilih buah yang buruk ataukah kita mau memilih buah yang baik? Mari kita sama-sama berdoa. Kita pegang ya gelas kita, mewakili bagaimana kita membawa hati kita kepada Tuhan. Dan kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menciptakan kami sangat istimewa, sangat mulia dan berharga. Kadang-kadang banyak godaan di sekitar kami. Pengaruh media, pengaruh pergaulan, kesulitan ada di sekitar kami. Membuat kami kadang-kadang sulit untuk memilih. Sehingga gelas itu menjadi kotor, bahkan nyaris pecah. Tetapi hari ini Tuhan memberikan satu pilihan kepada kami. Untuk kami memilih hidup berbuah yang baik ataukah hidup berbuah yang buruk. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Kau masih mendapati
hal-hal yang buruk dalam hidup kami, semua anak-anak juga di rumah, kami membawa kepada Tuhan. Tuhan, ubahkan hati kami, sucikan hati kami, dan tolong kami Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang memberi buah yang baik, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Lihatlah hati kami masing-masing Tuhan, pilihlah hati kami, periksalah kami, dan jadikanlah kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita memilih kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah kita itu juga berbiji, ada bijinya, biji itu nanti akan ditanam lagi, menghasilkan buah lagi. Maka bagaimana supaya kita memilih buah yang baik? Tetaplah hidup dalam apa? Berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Jadi ingat ya, mulai hari ini kita memilih buah yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bu Erpa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan adik-adik di rumah bisa ditaruh, dan nanti kalau papa atau mama ke gereja bisa diizinkan untuk dimasukkan persembahan di gereja. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Kasih Itu Lemah Lembut. Sukacita, dalam kebaikan, dalam kebajikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemurahan hati, terus Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, melekat erat kepada Tuhan. Kami
kami bersekutu dengan berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menghasilkan buah. Berkati anak-anak semua lewat ibadah hari ini, supaya mereka kuat bertumbuh di dalam Tuhan, iman mereka bertumbuh, dan mereka menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk Kak Agripa, untuk Bu Orpa, hati yang boleh bersama-sama beribadah dengan anak-anak di rumah. Tuhan juga memberkati. Dan akhirnya hamba berdoa untuk anak-anak dalam persiapan ujian, kenaikan kelas untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan ketekunan untuk belajar. Orang tua mereka juga Tuhan berkati, supaya mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu, kelas besar, tunas remaja Kamis Gembira pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa